Selamat pagi untuk Bu Ocha dan juga teman-teman. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai membuat aplikasi bisnis sederhana Microsoft Access. Tujuan dari kami mempresentasikan ini untuk memenuhi salah satu tugas praktek aplikasi komputasi bisnis. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Esa Anwar Bianto, yang kedua Valpina Papita, dan yang ketiga Dian Ayu Bajia. Next. Kami dari kelompok 12 akan membahas tentang kasus penjualan barang. Sebelum memulai membuat aplikasi tersebut, kami melakukan analisis kasus berdasarkan 3 hal. Yang pertama yaitu objek, yang kedua pengguna, dan yang ketiga transaksi atau proses bisnis. Nah, berdasarkan hasil analisis pada kasus penjualan barang, bila dikaitkan dengan objek, pengguna, dan juga transaksi, hasil analisanya yaitu 3. 1. Objek yaitu barang, kedua pengguna yaitu penjual dan pelanggan, dan yang ketiga transaksi yaitu penjualan. Next. Nah, sekarang ada menentukan tabel. Nah, untuk menentukan tabel kita terdapat 5 tabel, yaitu objek itu barang, terletak di tabel pengguna adalah penjual, yaitu terletak di tabel penjual, dan pelanggan itu terletak di tabel pelanggan, transaksi atau transaksi yaitu penjualan terletak di tabel penjualan, dan juga ada tabel detail. Next. Selanjutnya itu menentukan field. Setelah menentukan tabel berdasarkan hasil analisis, kita akan menentukan field yang berkaitan dengan kasus yang akan dihadapi. Jadi nanti akan terdapat 5 tabel. Yang pertama tabel barang, yang kedua tabel penjual, yang ketiga tabel pelanggan, yang keempat tabel penjualan, dan yang kelima tabel detail. Nah, pada bagian transaksi tabelnya itu dibagi menjadi 2 buah tabel karena pada umumnya setiap transaksi pada satu pelanggan itu membeli beberapa barang, sehingga untuk membuat aplikasinya itu menjadi 2 buah tabel. Next. Ya, di sini saya akan melanjutkan dari Mbak Palpi. Dimulai saja untuk membuat project dari Microsoft Access itu yang pertama kita itu buka file Explorer dan buat folder project pada drive yang aman seperti D, E, F atau ya yang ada di PC kita masing-masing. Jadi file ini digunakan untuk menge-save data dari Microsoft Access yang akan kita buat nantinya. Lalu selanjutnya buka program Microsoft Access yang mana itu biasanya ada di menu desktop, lalu klik blank database, lalu klik icon browse, dan pada icon browse ini nantinya kita akan memilih tempat atau berkas yang mana nanti akan digunakan untuk menge-save file project kita. Lalu pastikan lagi lokasi dan juga filenya, lalu kita pilih create. Dan nantinya akan muncul area kerja yang mana pada area kerja tersebut akan muncul tabel 1. Nah, pada tabel 1 itu di close saja nggak apa-apa karena kita akan mulai dari awal. Untuk membuatnya seperti yang dikatakan Mbak Palvi tadi, jadi kita membuat 5 tabel yang mana itu sebenarnya sesuai kebutuhan dari kita sendiri, yang mana kita membuat aplikasi penjualan barang sederhana. Yang pertama itu kita membuat tabel barang dulu. Untuk membuat tabel barang kita klik menu create, lalu pada bagian tabel desain. Lalu setelah kita klik tabel desain akan muncul lembar seperti ini. Dan pada saat muncul seperti ini, kita isikan yang pertama itu field name, kode barang, nama barang, dan harga beli dan harga jual. Lalu jangan lupa juga diganti bagian data type per field name. Untuk kode barang short text, nama barang short text. Oh ya, untuk data type pada field name yang menggunakan data type short text itu diganti field size-nya, dan per field size itu beda-beda. Untuk keperluan kami field size di kode barang itu kami isi 10, lalu untuk nama barang itu kami isi 50. Setelah sudah berhasil menginput semua data, lalu beri primary key pada kode barang. Yang mana primary key ini nantinya digunakan untuk mengintegrasikan tabel-tabel yang nantinya kita buat.
Lalu jika sudah tersimpan, silakan close tabelnya dan akan muncul pada area sebelah kiri. Di sebelah kiri lembar kerja nanti ada kumpulan tabel-tabel. Ini contoh gambarnya ini sudah dibuat semuanya ya teman-teman. Lalu kita buat tabel-tabel yang lain. Nah, dalam pembuatan tabel ini sebenarnya itu sama saja tabel barang tadi, tetapi hanya ada perbedaan di di bagian field name. Itu juga sesuai kebutuhan kita, yang mana pada tabel penjualan ini kita menggunakan format field name. Yang pertama itu nota, kedua tanggal, terus ada ID penjualan dan nomor pelanggan. Untuk data type-nya itu nota itu menggunakan auto number, tanggal menggunakan date or time, lalu untuk ID penjual itu menggunakan short tag dengan field size 10. Lalu yang terakhir itu ada nomor pelanggan dengan data type short tag field size 10. Untuk primer key-nya kita berikan kepada di nota, di bagian field name nota. Lalu yang ketiga itu ada tabel pelanggan. Itu isi dari tabel pelanggan itu ada nomor pelanggan dengan data type. Oh ya, dengan di tabel pelanggan ini data type-nya itu menggunakan short tag semua. Itu ada nomor pelanggan dengan field size 10, lalu ada nama pelanggan dengan field size 50, alamat dengan field size 100, dan nomor HP dengan field size 30. Lalu ada tabel penjual juga. Kita buat field name-nya itu yang pertama itu ID penjual dengan data type short tag. Ini seperti membuat tabel pelanggan, data type-nya itu short tag semua. Yang berbeda hanya bagian field size. Untuk ID penjual tadi short tag dengan field size 10, nama penjual field size-nya 50, untuk jabatan itu field size-nya 30, dan nomor HP itu field size-nya 30. Yang diberi primer key-nya bagian ID penjualan. Untuk tabel pelanggan tadi yang diberi primer key bagian nomor pelanggan. Lalu yang terakhir itu ada tabel detail. Nah, khusus pada tabel detail ini tidak diberi primer key-nya ya. Jadi nanti mungkin pada saat menge-save tabel detail ini akan ada opsi yes or no. Silakan pilih no, karena jika saat setelah menge-save tabel detail ini terus kita klik yes, maka akan otomatis terprimer key bagian tabel detail ini. Makanya kalau misal ada konfirmasi yes or no, itu pilih no saja. Lalu untuk isi dari tabel detail ini, field name-nya itu ada nota dengan data type auto number, lalu ada kode barang dengan data type short tag dengan field size 10, terus ada juga jumlah jual dengan data type number, dan total jual dengan data type currency, teman-teman. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Kalau semisal kita sudah menge-save tabel-tabel yang kita buat tadi, maka nanti akan muncul di sebelah kiri. Sebenarnya nggak cuma tabel ya, segala sesuatu yang kita buat itu kalau sudah kita save itu akan muncul di sebelah kiri. Itu ada tabel barang, tabel detail, tabel pelanggan, tabel penjual, dan tabel penjualan. Lalu setelah itu, setelah kita membuat tabel, kita membuat antar hubungan pada tabel-tabel yang kita buat tadi. Nah, tujuan menghubungkan dari tabel itu adalah untuk mengintegrasikan tabel-tabel yang kita buat tadi, dan relasi atau hubungan yang terbentuk itu terhubung karena adanya primer key dan juga foreign key. Primer key itu yang tadi kita buat, kita lakukan kita primer key di di field name khusus pada antar tabel kecuali tabel detail. Lalu untuk langkah-langkah membuat hubungan, yang pertama kita klik database tools, lalu kita klik relationship. Nanti akan muncul di sebelah kanan itu show table seperti yang di sebelah kanan itu. Silakan diblok semuanya. Kalau semisal nggak bisa diblok semuanya, kita add satu persatu. Kebetulan di laptop saya kemarin itu nggak bisa diblok semuanya, jadi kita klik satu-satu. Jadi semisal tabel barang di add, tabel detail di add, terus tabel pelanggan add, tabel penjual add, dan tabel penjualan lalu klik add. Setelah semuanya kira-kira ada 5 itu baru di close. Lalu setelah kita menge-close show tabel tadi, atur posisi relasi pada field, lalu fokus relasi pada field yang akan dijadikan primary key, yaitu ID penjual, nota, kode barang, dan nomor pelanggan. Caranya dengan mengeklik dan mendrag file yang ada tanda kuncinya ke arah file yang sama, tetapi tidak ada kuncinya. Seperti klik file ID penjualan pada tabel penjual, lalu klik dan drag arahkan ke field ID penjual pada tabel penjualan. Jadi maksudnya ini loh, kan
kan di sini ada gambar kunci ya. Ini maksudnya terprimer key, ada pada tabel penjual. Itu yang pertama, bagian kiri sendiri itu kan ada tabel penjual, terus ada ID penjual kan, bagian field name-nya. Terus kita cari ID penjual di tabel lain yang nggak ada tanda kunci sebelah kirinya. Itu seperti yang seperti di sebelah kanannya itu ada ID penjual di tabel penjualan. Sebelum itu, kalau kita setelah kita klik add itu biasanya tabel-tabel yang telah masuk di lembar kerja relationship ini akan termasukkan secara acak. Dan sebelum itu kita kita atur dulu posisinya seperti ini. Jika kalian ingin mencoba hasil analisis seperti kami, dicoba dulu seperti ini, lalu baru kita drag antar field name-nya yang sesuai. Seperti ID penjualan ini yang terprimer key dihubungkan dengan ID penjualan yang enggak terprimer key. Lalu juga nota pada tabel penjualan dengan tabel detail, lalu juga ada nomor pelanggan pada tabel pelanggan dengan tabel penjualan, dan yang terakhir ada kode barang dengan tabel barang dengan kode barang dan tabel detail. Lalu setelah itu kita membuat form objek dan pengguna. Jadi dalam bagian membuat form objek dan pengguna ini akan dibuat form input barang atau objek, form input penjual atau pengguna, dan form input pelanggan atau pengguna. Dalam pembuatan form-form di atas menggunakan cara yang sama. Sebagai contoh, apabila akan membuat form input barang, maka sumber datanya diambil dari tabel barang, dan tersebut berlaku pada form-form yang lain. Jadi ini pembuatan form-form ini tergantung namanya ya teman-teman. Misal kita mau pakai form input barang, ya itu sumber datanya diambil dari tabel barang. Terus misal kalau kita mau membuat form input penjualan, ya sumber datanya dari tabel penjualan. Lalu langkah-langkah membuatnya itu yang pertama itu klik tabel barang. Yang pertama diklik dulu seperti di gambar. Lalu kita klik create. Nanti akan muncul subnya ini form wizard, kita klik form wizard. Lalu setelah itu akan muncul tabel-tabel di bawah ini. Yang pertama itu paling kiri. Sebelumnya itu kan setelah kita pencet form wizard akan muncul tabel sebelah kiri sendiri, itu kita klik bagian ini teman-teman. Bagian apa sih ini? Ke tanda kanan ada 2. Kita klik lalu kita pilih next. Nanti otomatis field name yang ada di kiri seperti kode barang, nama barang, harga beli, dan harga jual itu akan berpindah ke select ke sebelah kanannya. Lalu kita klik next. Lalu kita klik next lagi di tengah-tengah ini. Terus di tabel terakhir kita klik finish. Sebelum diklik finish jangan lupa ya teman-teman, ini lupa saya tandai pada nama tabel barangnya itu diganti sesuai kebutuhan. Karena ini kita membuat form input barang, maka tabel barangnya ini itu diganti form input barang. Lalu langkah-langkah membuat query transaksi akan dijelaskan oleh Mbak Dian. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah membuat query transaksi. Yang pertama yaitu pilih menu create query design seperti yang terletak pada gambar, klik create dan juga query. Kemudian blok semua tabel, lalu klik tombol add 1 kali, kemudian klik tombol close. Dan blok tabel barang, tabel detail, tabel pelanggan, tabel penjual, dan tabel penjualan. Lalu klik add. Next. Lalu atur posisinya hingga seperti pada gambar. Di mana yang pertama ada tabel penjualan yang berisi nota, tanggal, ID penjual, nomor pelanggan, kemudian ada tabel detail, tabel barang, tabel penjual, kemudian tabel pelanggan. Next. Setelah itu double klik atau drag filenya ke area query di bawah hingga hasilnya seperti di bawah ini, seperti yang terletak pada gambar.
seperti yang telah dilingkari pada gambar di bawah. Lalu save. Kemudian selanjutnya kita akan membuat langkah-langkah membuat form transaksi. Setelah tadi kita berhasil membuat data query penjualan, maka selanjutnya form penjualan sudah bisa dibuat. Untuk yang pertama, langkah pertama yaitu klik query penjualan. Kemudian pilih menu create pada form wizard. Seperti yang terletak pada gambar. Next. Nah, setelah itu silakan pilih semua filenya dengan cara mengklik tombol next, lalu klik tombol next. Hingga kemudian langkah terakhirnya beri nama form dan subformnya, kemudian klik tombol finish. Dan sudah bisa langsung digunakan. Nah, berdasarkan data yang telah diinputkan sebelumnya pada form input penjualan, form input pelanggan, dan form input barang. Kemudian kita bisa mencoba form penjualan seperti mengetikkan ID penjual, kemudian nama penjual. Seperti yang terletak pada gambar, kita mengambil contoh untuk nama ID penjual yaitu April, kemudian nama penjual Aprilianti, nomor pelanggan 1345, nama pelanggan Intan Anissa. Kemudian di sana terletak form detail seperti kode barang, nama barang, dan juga harga jual. Mungkin Ian presentasi yang bisa disampaikan oleh kelompok 12. Terima kasih atas perhatian Bu Ocha dan juga teman-teman. Selamat pagi.